Mau cari produk tas yang ramah lingkungan? Bosan dengan desain dan bahan tas yang gitu-gitu aja? Tenang, Kaban Cloth solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Ardian Nurfariza akan memaparkan hasil analisa bisnis plan dari kelompok saya dengan merek Kaban Cloth. Kaban Cloth adalah merek tas kain berbasis keberlanjutan yang menekankan pada penggunaan bahan ramah lingkungan. Produk kami tidak hanya menarik secara visual saja, namun juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Visi misi Kaban Cloth adalah menghasilkan produk tas kain ramah lingkungan berkualitas tinggi yang dapat menginspirasi perubahan positif konsumen sebagai wujud atas kesadaran lingkungan. Kami telah melakukan beberapa analisis dan perencanaan dalam penyusunan bisnis plan ini, mulai dari analisa strategis, rencana pemasaran, rencana organisasi, rencana produksi, rencana keuangan, dan bisnis model kanvas. Analisa strategis terbagi menjadi dua jenis analisa, yaitu analisa internal dan analisa eksternal. Dalam analisa internal terdapat beberapa hal yang menjadi fokus analisa kami. Yang pertama ada resource atau bahan baku. Sumber daya utama dari produk kami adalah kain baru dan kain bekas. Penggunaan kain bekas menunjukkan kepedulian lingkungan dan potensi untuk mengurangi biaya produksi. Namun ketersediaan kain bekas bisa menjadi tidak konsisten dan membutuhkan jaringan pasokan yang baik. Yang kedua adalah capability atau kapabilitas perusahaan. Kemampuan kami untuk menggabungkan kain baru dan kain bekas dalam desain produk menunjukkan kreativitas dan fleksibilitas kami. Yang ketiga adalah core competences. Keahlian utama kami terletak pada desain tas yang inovatif dan ramah lingkungan. Kemampuan kami untuk menciptakan produk yang menarik dengan memanfaatkan bahan bekas merupakan keunggulan kompetitif yang unik. Lalu yang keempat adalah manajemen atau pengelolaan. Manajemen yang efektif diperlukan dalam mengelola sumber daya manusia. Ini akan melibatkan pengaturan jadwal, pengawasan kualitas, dan manajemen biaya agar tetap efisien. Yang selanjutnya adalah analisa eksternal yang dibagi lagi menjadi dua jenis analisa, yaitu analisa eksternal mikro dan analisa eksternal makro. Untuk analisis eksternal mikro, poin pertama yang kami analisis adalah pasar, yaitu adanya potensi pasar terkait dengan daya beli konsumen terhadap tas dengan desain inovatif dan ramah lingkungan. Poin kedua yang kami analisis adalah produk substitusi. Tentu keberhasilan dari bisnis kami ini dapat dipengaruhi oleh sejauh mana produk kami dapat bersaing dalam harga, kualitas, dan nilai tambah dengan produk-produk tas lain yang berbahan sama dengan fungsi yang serupa pula. Poin ketiga yang kami analisis adalah pasar tenaga kerja, yang mana ketersediaan tenaga kerja freelance harian untuk proses produksi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Poin keempat yang kami analisis adalah pemasok. Jenis pemasok mungkin beragam, termasuk pemasok kain baru dan kain bekas, serta bahan-bahan tambahan yang lainnya. Poin selanjutnya yang kami analisis adalah pesaing. Pesaing dari bisnis kami bisa berasal dari berbagai jenis bisnis tas. Poin terakhir yang kami analisis adalah pelanggan, yang mana pasar sasaran bisnis kami adalah mereka yang peduli dengan keberlanjutan, keunikan produk, serta harga yang murah. Selanjutnya adalah analisis eksternal makro. Poin pertama yang kami analisis adalah sosial budaya. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang semakin meningkat dapat menjadi peluang besar karena produk ini menggunakan bahan daur ulang. Poin selanjutnya adalah ekonomi. Kondisi ekonomi yang stabil bisa mendukung daya beli konsumen, tetapi fluktuasi harga bahan baku dapat dipertimbangkan karena bisa mempengaruhi biaya produksi dan harga jualnya nanti. Yang selanjutnya adalah hukum dan politik. Peraturan tentang lingkungan atau daur ulang dan pajak bisa berpengaruh bagi bisnis kami ini. Poin yang terakhir adalah teknologi. Kemajuan teknologi, terutama dalam hal e-commerce dan media sosial, memungkinkan akses pasar yang lebih luas. Analisa yang selanjutnya adalah SWOT analysis. Poin pertama adalah strength. Kekuatan dari bisnis kami adalah kreativitas dalam desain, penggunaan bahan ramah lingkungan, kualitas produk yang tinggi, serta fokus pada keberlanjutan. Poin kedua adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan dari bisnis kami adalah keterbatasan dalam hal distribusi atau visibilitas merek dibandingkan dengan pesaing yang lebih mapan. Poin ketiga adalah opportunities atau peluang. Peluang dari bisnis kami adalah pertumbuhan kesadaran akan keberlanjutan di masyarakat. Poin keempat adalah threats atau ancaman.
Ancaman dari bisnis ini tentu saja adalah persaingan dengan produk fashion berkelanjutan yang lain, serta perubahan tren dalam industri fashion khususnya tas. Selanjutnya, strategi analisis SWOT. Yang pertama adalah SO, dengan memanfaatkan kreativitas dalam desain dan fokus pada keberlanjutan untuk mengambil kesempatan dari pertumbuhan kesadaran akan keberlanjutan di masyarakat. Poin kedua adalah WO, yaitu dengan mengatasi keterbatasan dalam distribusi atau visibilitas merek dengan mengambil peluang dari pertumbuhan kesadaran akan keberlanjutan. Poin ketiga adalah ST, yaitu dengan memanfaatkan kualitas produk yang tinggi untuk menghadapi persaingan dengan merek-merek fashion keberlanjutan yang lain. Poin keempat adalah WT, yaitu dengan memperkecil keterbatasan dalam visibilitas merek untuk menghindari ancaman dari persaingan. Selanjutnya adalah perencanaan pemasaran. Yang pertama adalah analisis aspek pemasaran. Poin pertama yang kami analisis adalah segmentasi pasar. Kaban Cloth mengincar konsumen yang peduli dengan gaya, kualitas, serta nilai-nilai keberlanjutan. Poin kedua adalah targeting. Produk kami ditargetkan kepada masyarakat yang tertarik dengan produk-produk ramah lingkungan, terutama produk fashion berupa tas. Poin ketiga adalah positioning. Kaban Cloth diposisikan sebagai merek fashion yang menawarkan produk tas kain dengan desain unik dan ramah lingkungan. Selanjutnya adalah marketing mix 7P. Poin pertama adalah produk. Produk kami adalah produk tas kain yang berkualitas tinggi dengan desain yang stylish, modern, serta fungsional. Poin kedua adalah price atau harga. Harga produk kami bisa menjadi lebih murah dari kompetitor disebabkan penggunaan bahan baku daur ulang. Poin selanjutnya adalah place atau tempat. Untuk penjualan online, kami mengembangkan toko online official di seluruh marketplace di Indonesia. Kami mengusahakan agar di setiap marketplace terdapat toko kami. Poin selanjutnya adalah promotion. Kami menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk dan nilai keberlanjutan. Poin yang kelima adalah people. Kami menanamkan nilai-nilai keberlanjutan kepada seluruh anggota perusahaan. Poin yang keenam adalah proses. Kami menggunakan teknik produksi ramah lingkungan agar mengurangi limbah. Poin ketujuh adalah physical evidence. Kami menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang, yaitu paper bag. Selanjutnya adalah rencana organisasi. Terdiri dari direktur, yaitu pemimpin tertinggi, dan di bawahnya ada penanggung jawab pemasaran, penanggung jawab operasional, penanggung jawab produksi, serta penanggung jawab keuangan. Lalu untuk rencana manajemen, kami menyadari bahwa tim produksi yang terampil dan berpengalaman adalah tulang punggung operasional kami. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi Kaban Cloth. Kami mengutamakan proses perekrutan, pelatihan, dan pembekalan untuk memastikan SDM kami sesuai dengan nilai dan visi misi perusahaan. Selanjutnya adalah perencanaan produksi atau operasional. Untuk tahapan produksi dari Kaban Cloth ini, yang pertama adalah pengumpulan bahan baku. Selanjutnya adalah desain produk. Yang ketiga adalah persiapan produksi, yaitu dengan menyiapkan alat, mesin, dan juga tempat produksi. Selanjutnya adalah proses produksi itu sendiri yang terdiri dari proses jahit, finishing, serta pengemasan. Dan yang terakhir adalah tahapan pengemasan, yaitu dengan menggunakan kemasan paper bag yang ramah lingkungan. Selanjutnya adalah rencana operasional. Untuk lokasi produksi berada di Kecamatan Kartasura. Yang selanjutnya adalah kontrol kualitas. Berisi proses inspeksi serta standar kualitas. Selanjutnya adalah perencanaan keuangan. Ini akan terdiri dari inventarisasi kebutuhan pembukaan usaha, penaksiran nilai kebutuhan, penentuan sumber pendanaan, estimasi biaya produksi, penentuan biaya pemasaran atau promosi, penentuan harga jual, serta analisis keuntungan. Untuk implementasinya bisa dilihat pada tabel. Yang pertama ada biaya bahan baku dengan material kain baru dan kain bekas dengan total harga Rp4.100.000. Tabel selanjutnya adalah biaya bahan penolong yang materialnya terdiri dari benang, lem, resleting, kancing, dan aksesoris dengan total harga Rp1.120.000. Selanjutnya adalah tabel biaya aset tetap dengan material, mesin jahit, gunting, dan jarum dengan total harga sebesar Rp2.820.000. Selanjutnya adalah biaya penyusutan aset tetap dengan material, mesin jahit, gunting, dan jarum dengan total penyusutan per bulan adalah sebesar Rp85.000.
Yang kelima adalah biaya overhead pabrik dengan material, biaya listrik dan air, serta biaya bahan bakar untuk transportasi dengan total harga Rp70.000. Selanjutnya, biaya tenaga kerja langsung dengan material karyawan harian dan total harganya adalah Rp50.000. Selanjutnya, biaya pemasaran dengan material, biaya langganan website, dan kuota internet. Total harganya adalah Rp80.000. Selanjutnya, total modal awal dengan keterangan biaya bahan baku, biaya tetap, biaya tenaga kerja langsung, biaya pemasaran, serta biaya overhead pabrik. Yang mana total harganya adalah sebesar Rp7.120.000. Selanjutnya, total biaya per produksi dengan keterangan biaya bahan baku, biaya tetap, biaya tenaga kerja langsung, biaya pemasaran, serta biaya overhead pabrik. Yang mana total dari biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp4.302.832. Selanjutnya adalah penetapan harga pokok produksi. Dengan perhitungan pada tabel, ditemukan harga pokok produksi per unit sebesar Rp17.212. Selanjutnya adalah penetapan harga jual, yang mana dengan perhitungan pada tabel ditemukan harga jual per item sebesar Rp45.000. Selanjutnya adalah penentuan break-even point, yang mana dari tabel perhitungan BEP unit dapat disimpulkan bahwa BEP dalam unit akan terjadi jika usaha sudah menjual 103 unit tas. Selanjutnya adalah BEP dalam rupiah. Dari perhitungan pada tabel dapat diambil kesimpulan bahwa BEP dalam unit akan terjadi jika usaha sudah mendapatkan nominal penjualan senilai Rp4.619.921. Dan yang terakhir adalah proyeksi laporan laba rugi, yang mana pada tabel ditemukan bahwa laba bersih adalah sebesar Rp6.864.336. Selanjutnya adalah bisnis model kanvas. Untuk bisnis model kanvas ini bisa Anda baca sendiri di tabel. Baiklah, sekian hasil diskusi atau analisis bisnis plan dari kelompok kami untuk produk tas ramah lingkungan dengan merek Kaban Cloth. Bila kalian memiliki kritik atau saran bagi pelaksanaan bisnis kami, silahkan untuk ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.